Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Semoga semuanya juga yang punya hutang dilunasi hutangnya, dan yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Girls Against Boy. Sebuah film thriller Amerika produksi tahun 2012. Film ini menceritakan sepasang sahabat yang punya masa lalu kusut dengan lawan jenisnya, hingga merubah karakter yang feminim menjadi karakter yang psikopat. Udah tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan adegan erotai seorang ngojang cantik dengan bapak polisi, yang mana cewek ini begitu dominan di ranjang, dan si bapak polisi cuma pasrah aja ketika matanya ditutup dan tangannya diborgol dikaitkan ke besi ranjang. Sesaat kemudian, si cewek mengeluarkan pistol yang entah mau ngapain. Kemudian scene beralih ke lagi-lagi mojang gelis bernama Sai, di mana dia lagi dandan dan akan berangkat kencan dengan pacarnya. Tapi sebelum berangkat, tidak lupa dia memberinya makan kucing biar meongnya tidak salah terik. Sampai ada yang mengetuk pintu dan tampak pria parubaya yang dari tampangnya pria ini sudah berkeluarga. Apakah Sai ini seorang bodon? Benar saja, si pria yang bernama Terry ini menemui Sai hanya untuk salam perpisahan, karena dia akan balikan lagi sama sang istri. Sontak saja pernyataan ini membuat Sai patah hati dan masuk kembali ke dalam rumah. Terry pun menyusulnya dan berniat untuk koprut salam perpisahan, tapi Sai menolaknya. Pada suatu pagi Sai yang galau berat jalan-jalan ke pasar, tak sengaja dia melihat Terry bersama anak dan istrinya. Sai pun mengikutinya sampai ke rumah, dan Terry pun melihatnya sampai dia merasa canggung dan masuk ke dalam rumah. Sai yang bekerja sebagai bartender di saat bekerja, tiba-tiba dia masuk ke ruangan ganti dan menangis disaksikan sama temannya yang bernama Lulu. Lulu menghampirinya dan langsung menebak bahwa itu ulah dari perbuatan cowok. Lulu kemudian menawarinya untuk keluar sambil minum-minum yang alkoholnya sedikit saja. Sampai di suatu tempat di diskotik Mang Uden, mereka kemudian ajujing melepas kepenatan. Lulu ini juga tipe-tipe teman yang bisa diandalkan. Dia akan melakukan apa saja untuk temannya bila tersakiti. Dia juga menawarkan, apakah kamu ingin aku mengkiling pria yang menyakitimu? Sai terlihat akrab dengan beberapa pria. Ada satu pria yang tampaknya tertarik dengan Sai. Setelah selesai ajojing, teman-teman prianya mengajak Sai dan Lulu untuk mampir ke rumahnya. Karena merasa sudah sangat pusing, Sai masuk ke suatu ruangan dan menguncinya. Would you like to see it? Sai pun ketiduran di ruangan itu dan dibangunkan oleh suara ketukan di pintu. Tampak pria yang naksir sama Sai yang bernama Simon. Simon berbaik hati mau mengantarkan Sai pulang, tak sadar bahwa Lulu masih berada di situ. Di sepanjang perjalanan, Simon dengan mata jelalatan memperhatikan tubuh Sai yang bahenol. Dikira Simon hanya mengantar sampai depan rumah, ternyata dia ingin mengantarkan Sai masuk ke kamarnya. Can I come up? Really tired. I actually have a boyfriend. Sai kemudian beralasan bahwa dia ngantuk dan sudah punya pacar, tapi Simon berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan dia mengikuti Sai masuk. Hey, how about a kiss? Simon memaksa Sai untuk cipokan dulu sebelum pamit pulang, tapi Sai menolaknya. Dan yang terjadi kemudian, di suatu hari Sai menemui Terry untuk membicarakan sesuatu, tapi karena belum bisa move on dari pria botak ini, Sai hanya terdiam. Dan yang terjadi kemudian, Terry mengantarkan Sai pulang. Family back there. It's not fair on them. It's not fair on you, okay? I'll take you home.
Saat semuanya menghendaki ada adegan kopdut, ternyata Sai malah ngamuk di saat Terry lagi sange-sangenya. No, stop. Come on. Go, please. Suatu hari Lulu mengantarkan Sai ke kantor polisi, di mana Sai akan melaporkan kelakuan bejatnya Simon yang telah memperkeosnya ketika mengantarkannya pulang tempo hari. Saat dilakukan pemeriksaan, Lulu yang bete menunggu kemudian menghampiri Pak Polisi yang kemudian merayunya. Sorry is a sign of weakness. I just wanna fuck. Di saat Sai diinterogasi, Lulu malah asik dengan Pak Polisi adu jigong. Yang inilah adegan di awal film tadi. Come back. Sesaat kemudian Pak Polisi itu maut karena ditembak melalui lubang ee. Lulu memang tidak suka dengan cowok-cowok hidung loreng yang hanya manfaatin wanita buat kepuasannya sendiri. Dirasa penanganan pihak kepolisian sangat lamban, Lulu mengajak Sai untuk membalaskan dendamnya sendiri. Sai yang cimolo kemudian diajarkan Lulu trik-trik memperdaya lelaki untuk kemudian disikat dan dihabisi. Lulu menegaskan bahwa Sai jangan khawatir karena dia mempunyai senjata hasil dari rampasan dari Pak Polisi Mokondo tadi. Di keesokan harinya, Lulu dan Sai mendatangi kediaman Eric, tempat yang dikunjungi sehabis mereka ajojing untuk mengetahui keberadaan Simon. Sesampainya di rumah, mereka disambut Eric dengan perasaan yang tidak enak. Ada apa gerangan datang kemari? Eric yang canggung kemudian menawarkan untuk berpesta kembali, tapi Lulu yang tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Sai yang enggak bisa melihat kekerasan akhirnya ongkek di wastafel. What do we do next? Saat mereka sedang lahap menyantap cemilan Koko Crunch, tiba-tiba saja satu dari temannya Eric datang. Lulu kemudian menanyakan alamat Simon. Di saat mendekati Lulu karena terdapat senjata api, tanpa berlama-lama lagi, Lulu langsung menghabisinya. Dirasa sudah mendapatkan alamat Simon, mereka pun langsung bergegas ke alamat yang dimaksud. Kemudian mereka masuk ke sebuah rumah dan mendapati Simon lagi membuat sesuatu. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya mengambil sebuah kunci lantas menghantam babangun Simon. Selang beberapa lama, Simon sudah berada di tempat tidur dengan kaki tangannya terikat. Okay, stop fucking around and untie. See, untie me. We need like a tourniquet, right? Stop fucking around and untie me. Look, why don't you just untie me now? You can just walk away, okay? And we can talk about this like, thank God, they don't fucking untie me. Untie me right now. Lulu kemudian membekam mulut Simon karena terlalu berisik. Lalu Lulu memotong cekernya Simon satu persatu menggunakan gergaji listrik. Mereka kemudian melepas ikatan tangannya. Tapi apa daya karena Simon tidak punya ceker, alhasil dia hanya meringis kesakitan. Dan yang terjadi berikutnya adalah karena misi Lulu tidak membiarkan orang-orang yang menyakiti perempuan berkeliaran bebas di dunia ini, alhasil target berikutnya adalah Terry, mantannya yang ditinggalkannya pas lagi enak-enaknya. Mereka kemudian membuntuti Terry dan masuk ke mobilnya. Kemudian Lulu mencekik Terry dari belakang dan membawanya ke suatu tempat yang sepi. Shut up! Sunshine came softly from I changed my ways. 'Cause I made my mind. Sampai di suatu tempat di pasisian lembur, Terry kemudian dibawa keluar, sempat memelas dan menasehati Sai agar tidak menghabisinya. Sai pun luluh dan menjatuhkan senjatanya. Terry kemudian berlari, namun naas Lulu pun menembaknya. This isn't you. Look at me. Please, 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 please. We can't let him go. Pada suatu malam tampak saya menangisi dirinya sendiri dan menyesali apa yang sudah dibuatnya. Sampai keesokan paginya ketika sarapan, saya tetap aja melamunin apa yang sudah diperbuatnya itu tidak menjadikannya lebih baik.
Tapi tidak dengan Lulu yang beranggapan bahwa semua pria sama aja dan mereka yang menyakiti perempuan harus dihabisinya. Kemudian saya bertanya tentang masa lalu Lulu kenapa sampai berani seperti ini, dan ternyata Lulu mempunyai masa lalu yang kelam di mana ayahnya sudah mendagangkannya ke para lelaki hidung loreng saat dirinya masih belia. Bahkan sampai usia 7 tahun Lulu terkena penyakit kelamin. Itulah sampai sekarang Lulu sangat membenci sosok laki-laki. Dia pun kemudian ikut menangis. Singkat cerita, ketika di kampus, saya yang melamun dikagetkan oleh temannya. Temannya bertanya tentang keadaan saya akhir-akhir ini. Bahkan sampai mata kuliah berlangsung pun, saya tetap melamun memikirkan bahwa dia telah dirasuki jiwa psikopat yang telah menghilangkan beberapa nyawa. Tampak di belakang ada cowok cute yang memperhatikannya. Saya yang gabut gak karuan kemudian menghampiri cowok cute itu, dan akhirnya mereka pulang bareng. Tak terasa kedekatan saya dengan cowok yang bernama Tyler ini semakin intim. Setelah mengantarkan pulang, Tyler kemudian mengajak saya untuk melihat festival Halloween di keesokan harinya. Setelah saya pulang ke rumah, secara mengejutkan Lulu menanyakan kemana saja saya akhir-akhir ini. Lulu bahkan bertanya sampai detail dengan siapa saya pergi, namanya siapa. Namun saya tetap cuek dan menjawabnya biasa saja. Lulu menjadi ketus karena malam itu dia telah memasakkan sesuatu buat saya untuk kejutan. Saya malah cuek dan langsung molor. Tepat di hari perayaan Halloween, tampak saya sedang asing berduaan dengan Tyler yang seorang DJ. Tampak seorang wanita dengan kostum samurai dan memakai topeng mendekati pertunjukan itu. Kemudian ia memperhatikan saya dan Tyler. Kemudian karena Pai kebelet pipis, akhirnya saya pamit untuk nguyur di WC. Beberapa saat kemudian wanita dengan kostum samurai itu mulai menari-nari di depan Tyler. Karena merusak peralatan mic, Tyler kemudian menghampirinya. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya saya ketika melihat Tyler sudah bersimbah getih. Sepulang dari festival dan kembali ke rumah, saya melihat samurai yang masih ada noda getihnya, di mana ternyata pelaku pembunuhan Tyler adalah temannya sendiri, Lulu. Dan ternyata selama ini Lulu menyukai saya dan dia tidak mau saya dekat dengan pria manapun. Dan tiba-tiba saja saya menebaskan samurai tersebut ke perut Lulu dan membuat Lulu ngulahek kemudian modar. Di keesokan harinya, tanpa ada raut muka penuh dosa, seperti biasa saya mandi, gosok gigi, nyabut bulu ketek dan benerin alis. Kemudian ia kembali bekerja sebagai bartender seperti biasanya. Tak lama berselang di waktu istirahat, ia ke belakang untuk ngudut-ngudut. Tak berselang lama ada perempuan mewek masuk ke ruangan itu. Saya kemudian bertanya, apakah gara-gara ulah cowok? Kejadiannya sama persis dengan Lulu di awal film. Apakah saya akan berganti peran sebagai Lulu? Tapi sayangnya film pun berakhir. Bagaimana teman-teman? Film produksi tahun 2013 ini mengajarkan kita bahwa proses pembentukan karakter dibentuk saat usia belia, dan setelah beranjak dewasa, pengaruh teman terdekat akan menjadi pemicu karakter kita. Apakah menjadi baik atau malah menjadi buruk? Pintarlah untuk memilih teman biar karakter kita tetap di jalur yang benar. Oke teman, demikianlah alur cerita Girls Again Boy ini. Sehat-sehat buat teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan tidak bolong-bolong. Sekian dari saya, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.